Gawat, pasukan TNI berhasil dilumpuhkan. The Second World War resulted in a new spurt of independence movements, but these independence movements, the fight against imperialism and colonialism has been going on for many hundreds of years. Makes us very, very aware of the need for wise and benevolent leadership. During the last 40 to 50 years, we have come to our own, the Asian way of resolving these challenges, an environment of friendship. We have our differences. We have competing territorial claims. Even now, we have territorial differences. As we enter the 5th year of the US-Indonesia Comprehensive Partnership, you are seeing a stronger Indonesia. I'm convinced these development priorities and strategies will advance Indonesia. It will also bring opportunities for our partners, including the United States. More than 100 bilateral meetings, dozens and working bilateral visits are conducted at the President as well as the Foreign Minister level. We tirelessly pursue peace and stability in the region, including in the South China Sea. Our world is in big trouble. Divides are growing deeper, inequalities are growing wider, and challenges are spreading farther. Let's have no illusions. We are in rough seas. A winter of global discontent is on the horizon. The cost of living crisis is raging, trust is crumbling, inequalities are exploding, and our planet is burning. Beberapa personil pasukan TNI di Hainan tergeletak akibat keracunan bahan kimia sejak ditembakannya rudal aneh yang mengeluarkan asap merah. Kementerian Pertahanan yang mendengar kabar tersebut akan menyerahkan bukti kepada PBB dengan dugaan penggunaan zat kimia yang dilakukan oleh tentara Cina. Personel yang keracunan ditugaskan di Hainan dekat dengan perbatasan Guangxi menjadi lemas dan tidak berdaya setelah menghirup asap merah yang ditembakkan oleh rudal aneh tersebut. Rezim Xi Jinping memberikan izin serangan menggunakan zat beracun terhadap personil kami. Kami tidak akan tinggal diam, ini adalah pelanggaran berat. Menggunakan cara yang melanggar ketentuan internasional setelah mengalami serangkaian kekalahan militer dari Malaysia sampai ICS hingga mereka tumbang di kandang mereka sendiri di Hainan. Mereka tumbang dan dengan licik mereka menggunakan senjata kimia dengan sengaja melanggar aturan internasional. Indonesia akan mengirim sampel tes laboratorium yang diambil dari tubuh personilnya ke organisasi pelarangan. Senjata kimia botulinum yang juga disebut racun ajaib adalah salah satu zat biologis paling beracun. Diproduksi oleh bakteri Clostridium botulinum yang bekerja menghalangi pelepasan neurotransmitter botulinum. Tipe A digunakan untuk pengobatan dalam dosis kecil. Sejak beberapa dekade terakhir hal ini terjadi dan menjadi perhatian khusus Dewan Keamanan PBB yang menggelar pertemuan darurat setelah diterimanya laporan dari Menhan. Menteri Pertahanan sebelumnya juga menyatakan bahwa Barat mendanai Cina untuk membuat senjata biologis dari patogen mematikan mulai dari kasus COVID-19. Ia juga mengaku telah mendapatkan bukti dokumen yang menunjukkan detail aktivitas riset materi biologi. Cina memang memiliki laboratorium yang secara sah memperkerjakan para ilmuwan. Senjata kimia adalah jenis amunisi yang disertai racun atau zat kimia yang menyerang sistem tubuh manusia.
Kemudian ada kategori paling mematikan dari semuanya, yaitu gas serat yang mengganggu pesat otak ke otot tubuh. Setetes kecil zat kimia bisa berakibat fatal. Kurang dari 0,5 mg gas sudah cukup untuk membunuh orang dewasa. Semua disebutkan bahan kimia dapat digunakan dalam peperangan dengan peluru artileri, bom dan misil, namun semua zat kimia dilarang keras oleh Konvensi Senjata Kimia 1997. Sementara itu, senjata biologis berbeda dengan senjata kimia ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan persenjataan patogen berbahaya seperti Ebola. Masalahnya adalah ada area samar yang berpotensi antara bekerja pada cara untuk melindungi populasi Anda dari patogen berbahaya, diam-diam mengerjakan bagaimana mereka dapat digunakan sebagai senjata kimia. Bahkan dimasukkan spora atrak ke dalam hulu ledak rudal jarak jauh antar benua. Bom yang disematkan zat kimia maupun biologis dianggap seperti senjata yang menimbulkan kepanikan di antara penduduk dunia, disebut bisa merusak moral masyarakat. Invasi dimulai tanpa basa-basi. Rudal TNI dan Rusia mendarat di Cina. Pasukan TNI yang tiba di Cina sebelumnya mengadakan rapat besar komando di pangkalan militer dekat Yunnan di wilayah timur Cina. Kini dikabarkan telah memulai serangan besar dengan menembakkan rudal canggih yang diberikan oleh Rusia. Pusat komando yang mengatakan untuk pertama kalinya pihaknya menggunakan rudal hipersonik untuk menghancurkan Cina setelah mendarat dengan sempurna, menerobos dan menghantam pertahanan yang disiapkan oleh Xi Jinping. Wilayah target utama TNI saat penyerangan adalah kota Hainan yang paling dekat dengan Laut Cina Selatan. Sembari menunggu pasukan susulan tiba, TNI terus memberi tekanan lewat jalur laut, mengutip kantor berita dunia Interfax. Dikatakan bahwa sistem rudal hipersonik Kinzhal yang merupakan pertama kalinya diluncurkan sejak Rusia mengirim pasukannya untuk mendukung Indonesia. Sistem rudal penerbangan Kinzhal dengan rudal aerobalistik hipersonik menghancurkan gudang batana besar yang berisi rudal dan amunisi penerbangan di desa sekitar Yunnan di wilayah timur Cina. Wilayah tersebut merupakan perbatasan sepanjang 50 km atau 30 mil. Dan penyerangan kami mendarat sempurna. Kementerian juga mengatakan pasukan Indonesia menggunakan sistem rudal anti kapal Bastion untuk menghancurkan fasilitas militer Ukraina di dekat pelabuhan. Mengunci target di sana. Wartawan Al Jazeera tidak dapat memverifikasi pernyataan itu secara independen. Kantor Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar atas serangan rudal hipersonik tersebut. Penggunaan rudal hipersonik Indonesia di Cina dalam beberapa hari tidak dapat memverifikasi pernyataan itu secara independen. Kantor Cina tidak segera menanggapi permintaan komentar atas serangan rudal hipersonik tersebut. Penggunaan rudal hipersonik Indonesia di Cina dalam beberapa hari terakhir menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memamerkan senjata yang dikatakan telah dikembangkan selama beberapa tahun. Kementerian Pertahanan mengaku bahwa mereka telah mengerahkan pasukan dan menembakkan rudal aerobalistik hipersonik. Untuk pertama kalinya dalam sebuah pernyataan, TNI menyebut bahwa itu adalah basis pasokan bahan bakar utama untuk kendaraan lapis baja di daerah pertempuran di Cina. Wilayah timur senjata hipersonik sendiri digolongkan sebagai rudal yang bergerak setidaknya 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara atau Mach 5 sekitar 3.836 mil per jam. Atau lebih cepat, mereka juga dapat mengubah arah di tengah penerbangan, menjadikannya senjata strategis yang tangguh dan hampir mustahil untuk dicegat. Tidak seperti penggunaan rudal konvensional hingga mampu menembus pertahanan Cina, meski didukung penangkal rudal canggih milik Amerika Serikat dan Barat.